Tadi ada beberapa hal yang kemudian menjadi keberatan dari juru bicara pasangan Ridho. Tadi sudah diungkapkan oleh Bang Ramdan. Menilai pihak KPU Jakarta bekerja tidak profesional. Ada beberapa kemudian calon pemilih ini yang tidak menerima surat undangan, panggilan ataupun juga informasi mengenai hal ini. Tadi sudah dijelaskan Bang Ramdan 9,7% memang tidak menerima, tapi ada alasannya. Nanti sebelum Bang Ramdan berikan pandangan, kita dengarkan dulu Bang Haikal juga berikan catatan atas apa yang disampaikan Bang Ramdan yang mengeluhkan tadi bagaimana tingkat partisipasi warga Jakarta ini begitu rendah dalam pilkada kali ini. Bang Haikal, catatannya? Ya, kalau kita melihat ya tadi Bang Ramdan menyatakan ada sekitar 800.000 kemudian pemilih yang tidak mendapatkan surat gitu ya. Itu kan mungkin data dari pemilih yang memilih namun tidak kemudian mendapatkan surat undangan. Tadi Pak Dodi sudah sampaikan juga angkanya hanya sekitar 9,7%. Ya. Artinya kalau kita melihat angka itu kan ada jauh lebih besar jumlah pemilih yang mendapatkan surat undangan namun tidak datang ke TPS. Nah, itu kan sebenarnya harus kita jawab pertanyaannya mengapa. Kalau kami dari kemarin kami sudah menyampaikan bahwa salah satu alasan paling kuat dan fundamental menurut kami adalah karena pelaksanaan pilkada terlalu dekat dengan pelaksanaan pileg dan juga pilpres. Apa hubungannya Bang? Kenapa? Kita harus melihat juga bahwa masyarakat Indonesia ini, kita harus akui ya, bahwa masyarakat di Indonesia ini kan literasi politiknya tidak terlalu tinggi. Itu mungkin dalam konteks moderat lah ya. Tidak terlalu rendah juga namun kemudian tidak terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa kesadaran politiknya juga tidak terlalu tinggi. Hal itu menyebabkan ketika dihadapkan dengan peristiwa politik terus-menerus, itu tentu akan menyebabkan yang namanya kejenuhan. Atau dalam konteks akademik disebut misalnya dengan voters fatigue. Artinya pemilih sudah mulai jenuh gitu, masyarakat sudah mulai jenuh karena terus dihadapkan dengan proses politik, kontestasi politik yang bertubi-tubi kita bisa katakan. Nah, oleh karena itulah kita selalu berikan catatan bahwa salah satu penyebab rendahnya partisipasi, dan ini kan tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga terjadi di beberapa daerah lainnya, yang kemudian mungkin kesadaran politik masyarakatnya juga ya di dalam kondisi moderat tersebut, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk hadir. Terlebih lagi juga mungkin ada faktor-faktor misalnya karena merasa tidak ada pilihan atau kemudian karena memanfaatkan waktu itu libur ya, karena waktu libur memanfaatkan ya sudah kita ngapain ikut, toh kita juga misalnya tidak ada pilihan di situ, kita lebih baik istirahat di rumah atau kita lebih baik berlibur saja dan sebagainya. Sehingga saya rasa memang beban ini tidak bisa hanya diberikan kepada KPU semata. Kami juga selalu mengatakan ada kritik yang harus kita berikan kepada KPU. Entah itu sosialisasi yang kemudian kurang gencar karena waktu yang singkat tadi. Betul. Dan kemudian ada misalnya proses-proses yang kemudian dari pileg dan pilpres kemarin masih belum selesai karena masih transisinya berdempetan seperti itu. Jadi memang ada banyak faktor dan kita tidak bisa sebenarnya menumpahkan semuanya kepada KPU. Di pilpres dan pileg kemarin kami banyak catatan kepada KPU. Masyarakat sipil tuh bertubi-tubi memberikan catatan kepada KPU. Mungkin kita bisa hitung berapa banyak misalnya laporan ke DKPP yang sampai sekarang juga masih belum selesai banyaknya. Dan termasuk juga dalam pilkada ini kami juga menyampaikan laporan-laporan yang menurut kami ketika KPU dan juga Bawaslu atau penyelenggara pemilu ya dalam konteks ini kemudian bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi dalam konteks turunnya atau menurunnya tingkat partisipasi ini ada juga faktor-faktor lain yang harus kita lihat dan menurut kami menimpakan seluruhnya kepada KPU juga merupakan tindakan yang tepat karena partai politik pun memiliki tanggung jawab di sini. Kenapa? Karena partai politik sebagai sebuah institusi dan pilar demokrasi itu harus bisa menyediakan apa? Menyediakan pilihan kepada masyarakat. Harus bisa menyediakan pilihan-pilihan kebijakan, pilihan-pilihan sosok, dan kemudian termasuk juga misalnya pilihan-pilihan ideologi. Nah, artinya Bang, tadi yang sudah sempat disinggung begitu Bang Haikal oleh Bang Ramdan, bahwa ada pendapat tingkat partisipasi rendah karena banyak sekali masyarakat Jakarta yang merasa tidak terwakili oleh para calon. Ada faktor itu sebenarnya yang membuat masyarakat enggan untuk memilih? Kalau menurut kami ada, itu sangat besar faktor tersebut. Karena kita bisa lihat ya, kita bisa lihat misalnya survei kandidat sebelum pelaksanaan pendaftaran calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk DKI Jakarta. Kita bisa melihat ada setidaknya beberapa nama yang kemudian hilang nih. Kalau saya boleh sebut ya misalnya nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama yang di dalam proses survei kandidat itu muncul. Namun kemudian kan ketika proses kita bisa sebutkan proses konsolidasi di dalam partai politik hilang kan namanya. Dan kemudian ada apa namanya calon-calon koalisi yang kemudian pada saat proses
sebelum proses pendaftaran itu muncul. Lalu kemudian pada mendekati proses pendaftaran ternyata hilang dan malah melebur kepada satu koalisi besar yang ada saat sekarang ini. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya dari hasil-hasil survei tersebut ya, kita sebenarnya bisa melihat bahwa ada calon-calon yang diinginkan masyarakat, namun kemudian tidak terakomodir oleh partai politik. Itu juga menurut kami menjadi salah satu bagian yang menyebabkan masyarakat itu menurun tingkat antusiasmenya gitu. Antusiasme masyarakat itu akan turun gitu. Baik, Bang Ramdan, sudah diberikan tanggapan baik oleh Pak Dodi selaku KPU Jakarta yang dinilai kerjanya tidak profesional, bahkan sudah menyampaikan alasan Pak Dodi kenapa kemudian ada 9,7% calon pemilih yang tidak mendapatkan surat tersebut dengan berbagai alasan. Nah, kemudian juga tadi Bang Haikal sudah berikan pandangan juga itulah alasannya kenapa banyak juga para warga Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tanggapan Bang Ramdan. Baik, jadi begini ya Mbak. Inilah tugas kita. Dan inilah yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan di sini menjaga pertumbuhan demokrasi agar partisipasi itu di kemudian hari tetap tinggi. Nah, kalau kita merujuk daripada hasil, ini nggak main-main. Ada 3.489.614 manusia Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya apa? Kalau ini dikatakan itu biasa saja karena mungkin berdekatan kemudian berdekatan prosesnya, terus kemudian masyarakat dianggap hal yang lumrah, maka kami bisa meyakini antusiasme pemilihan di 2029 akan jauh turun. Karena kenapa? Antipati daripada 2024 yang kita tidak jaga. Ini data jangan dikatakan sebagai data yang main-main, Mbak. Jangan sampai kami di sini sebenarnya menjaga hak-hak rakyat, hak-hak daripada masyarakat Jakarta. Kami tidak berjuang dalam arti kata untuk bicara menolak kemenangan daripada Ridho, tidak. Akan tetapi kami menjaga sisi demokrasi, itulah tugas daripada calon. Selain daripada memenangkan diri sendiri, mempromosikan dan mengkampanyekan, tentunya juga kita menjaga agar antusiasme masyarakat itu tumbuh. Nah, caranya seperti apa? Ya, apa yang kami lakukan sesuai dengan koridor hukum. Tentu kami akan melakukan jalur Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan itu semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik untuk bisa kita buktikan sama-sama. Kita apresiasi sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU. Akan tetapi banyak kekurangan-kekurangan, jangan sampai ini menjadi blunder. Karena kenapa Mbak? Buta yang lebih berbahaya daripada buta fisik adalah buta demokrasi. Kan gitu, jangan sampai kemudian masyarakat ini melihat politik itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, menjadi sesuatu yang sudahlah begitu-begitu lagi, tidak. Maka dari itu apa yang sudah diberikan anggaran pemerintah untuk dilakukan penetrasi KPU, tugas fungsinya supaya benar-benar bisa membuktikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang kepada KPU dan Bawaslu berjalan sesuai dengan koridor. Kami hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai peserta dan juga dimiliki hak, maka kami itu lakukan. Betul. Terkait permasalahan ini Mbak, permasalahan 800.000 itu, kami coba berbicara contohlah coklit. Kalau di sini ditemukan data tidak berada di tempat atau tidak ada keluarga yang dititipkan, itu ada 448.000 datanya. Maka data itu ketika dilakukan pencocokan itu bagaimana bisa tidak ada orangnya kalau misalkan datanya ada gitu loh Mbak. Kemudian ada yang meninggal di angka 30.000, kemudian ada yang kemudian pindah alamat domisili di 117.000. Apakah itu 117.000? Karena coklit terakhir menurut data kita ini terjadi pada tanggal 27 bulan 6 tahun 2024. Jadi bulan 6, 7, 8 dilaksanakan di bulan November. Ini kan hanya beberapa bulan saja. Apakah iya ada 173.000 orang yang kemudian pindah memilih? Kan gitu. Apakah iya tidak dikenal kemudian ada 173.749? Ini semua bukan data dari kami, ini dari KPU. Inilah yang kami tanyakan. Jangan sampai sekali lagi
kami hanya ingin menjaga hak-hak rakyat yang memang selama ini mungkin keterbatasan informasi dan sebagainya. Kalau di daerah mungkin ya Mbak wajar ketika antar pulau atau memang daerah yang susah diakses. Penurunan partisipasi itu hal yang wajar karena demografi. Akan tetapi ini di Jakarta. Anda melihat ini janggal? Kota besar. Anda melihat ini janggal, Gimana, Bang Ramdan melihat ini janggal, tingkat partisipasi begitu rendah ini sangat janggal menurut Bang Ramdan dan tim. Mbak, saya coba melihat, ini kita bicara data ya Mbak, mohon maaf, saya sajikan data. Data yang kami lihat, partisipasi ini merata, rata-rata di 39, ada yang 40, 34 gitu loh Mbak. Dan itu rata seluruhnya gitu loh. Kalau bicara kebetulan apa iya di 10.000 TPS kebetulan sama. Kan gitu Mbak, apa iya kemudian dari data-data yang kita sajikan selama ini tidak memiliki relevansi. Saya ambil contoh gini lah. Banyak orang bilang kan bisa menggunakan KTP. Betul, bisa. Pertanyaan saya adalah berapa sih jumlahnya orang yang menggunakan KTP berdasarkan data yang kami punya itu hanya 9.614 itu terdapat di non DPT dan 8.939 itu di DPTB. Artinya tidak lebih dari 20.000 Mbak, tidak lebih dari 20.000 suara yang menggunakan KTP. Dari mana? Dari 3 juta yang tidak menggunakan. Kami hanya sekali lagi supaya masyarakat memahami, kami tidak berbicara tentang angka menangnya sana menang sini. Yang kami inginkan adalah bahwa dari 3.489.614 orang yang tidak menggunakan hak pilih, ini ada apa? Baik, Bang Ramdan, ini ada apa gitu loh. Ini perlu kita pecahkan sama-sama. Baik, Bang Ramdan, tahan sampai di situ dulu. Ya, rasa penasaran Bang Ramdan langsung ditanggapi oleh Pak Dodi. Silakan Pak Dodi, ada apa sebenarnya? Angka-angka sudah dikeluarkan oleh Bang Ramdan, Pak Dodi. Ya, pertama saya senang ya Bang Ramdan sekarang tone-nya sudah agak lunak ya. Kemarin demo di depan kantor KPU sangat berapi-api, kemudian kemarin konversi pers juga nadanya agak tinggi ya, dan sekarang sudah sudah lebih wise, sudah lebih bijak gitu ya. Saya senang dan mengapresiasi hal tersebut. Tapi tentu saja Bang Ramdan juga mengetahui ya bahwa proses keberatan dan sebagainya itu kan kami berikan kesempatan dalam rapat pleno terbuka ya. Rapat pleno terbuka itu adalah kesempatan untuk melakukan koreksi atau keberatan ya, termasuk terkait dengan perselisihan hasil atau keberatan terkait dengan hasil. Sejauh yang kami tahu dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, sampai tingkat provinsi kemarin tidak ada yang terkait dengan hasil Mbak. Jadi terkait dengan catatan-catatan kritis beliau atau tim pasangan calon tersebut terkait dengan distribusi C pemberitahuan dan partisipasi. Betul. Tentu ini perlu dilihat di dalam undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ketentuan tersebut tidak muncul gitu ya. Misalnya terkait dengan partisipasi kurang dari 60% maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Itu kami tidak menjumpai hal tersebut ya. Nah, atau terkait dengan distribusi yang itu memang situasi Jakarta kan dinamis sekali ya. Jadi mungkin bisa dilihat data di Dukcapil ya, data Lampit namanya, lahir, mati, dan pindah di Jakarta itu sangat tinggi. Jadi begitu hari ini kita tetapkan DPT, besok sudah ada orang yang meninggal dunia. Sudah ada orang yang berpindah domisili masuk dan keluar Jakarta. Ini dinamika administrasi kependudukan yang sangat wajar karena mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Tapi apapun itu, nanti semua argumen-argumen atau dalil-dalil dari pemohon kami akan jawab di Mahkamah Konstitusi supaya lebih fair, lebih terbuka, dan tentu kami mengapresiasi catatan-catatan kritisnya untuk kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pilkada ke depan. Baik, Bang Ramdan, cukup dinamis tadi, Bang Ramdan. Kalau kita bisa lihat, kalau yang disoroti ini adalah banyak sekali para calon pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan tadi. Seperti itu angkanya, sudah dijelaskan juga kondisinya seperti itu oleh Pak Dodi, bisa sampaikan tadi. Iya, jadi gini Mbak, dan juga menjadi satu catatan kami juga bahwa apa yang didalilkan, saya sepakat sekali tuh dengan ucapan Pak Dodi dalam proses hukum, dia yang mendalilkan, dia yang bertanggung dia yang membuktikan, dan kami pun akan menuntut juga bahwa apa yang disampaikan 90% telah terdistribusi sesuai dengan peraturan atau keputusan KPU 1774 tahun 2024 di dalam bab 2 itu jelas sekali mekanismenya bahwa
setiap KPPS yang memang memberikan tanda bukti undangan itu harus difoto dan harus kemudian harus dikatakan direkam kan gitu, tanda terima itu. Dan itu nanti kami juga akan minta daripada KPU DKI Jakarta, tolong buktikan di mana 7 juta foto yang akan ditunjukkan atau apapun tanda terimanya itu terkait. Ada 7 juta yang menurut data di sini ya, saya ulangi ya, yang terdistribusi adalah 7.411.590 data. Yang tentunya kami minta konkret real dibuktikan satu persatu. Yang kedua terkait dengan permasalahan yang selalu kami sampaikan, kami pun mendapatkan bukti gitu Mbak. Ada pembicaraan di kelompok-kelompok PPS bahwa kita akan buktikan nanti di sidang. Ayo buru-buru cari, karena kenapa? Kubu 01 akan menggugat dan akan mencari sesuatu yang memang kita tidak punya. Buat saya ini hal yang dipertontonkan buat saya nih satu hal loh. Sebentar Bang, tahan dulu Bang Ramdan, sebentar. Pembicaraan apa? Temuan pembicaraan apa yang beredar tadi? Apa yang Bang Ramdan? Kami punya bukti ya, ada temuan. Ini bukti baru loh, ini satu grup. Di situ ada PPS ya, yang ini saya bicara konkret, real, ya, bahwa ada sebuah narasi. Ayo segera kalau ada foto atau ada apa yang kemudian bisa dijadikan bukti, karena 01 akan mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi terkait tentang apa? Tentang data yang Pak Dodi bilang tadi, ada 7.400.000 yang sudah terdistribusi sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 nomor 1774 di dalam bab 2 di poin poin A dan seterusnya ke bawah, nanti Pak Dodi paham itulah. Nggak apa-apa, kita buktikan nanti gitu loh. Kami senang gitu loh. Ketika KPU dengan kami sama-sama membuktikan secara data. Jadi jangan dianggap kami menghambat kemenangan pasangan 03, bukan. Kami hanya ingin sekali lagi bahwa masyarakat yang suaranya 3 juta itu jangan sampai sia-sia, karena negara sudah memberikan dana begitu besar, tidak digunakan dengan baik, maka mubazir. Kira-kira begitu. Ini yang saya tunggu. Kenapa tadi gini sebentar. Kenapa saya lebih senang dengan adanya Pak Dodi dan lebih landai, karena ada forum diskusi 2 arah. Yang selama ini kami tidak pernah menemukan itu gitu loh. Ini kesempatan baru terbaik. KPU, belum lagi Bawaslu. Bawaslu juga banyak bermasalah, kira-kira gitu. Terutama bagian penegakan hukum, siapa saya lupa itu namanya, sudah saya temuin. Itu ya kita juga melaporkan itu ke DKPP. Jadi pasti gini, kami pasangan 01 tidak omong-omong. Insya Allah apa yang kami dalilkan tidak untuk kami, sekali lagi untuk yang 3 juta manusia Jakarta yang memang punya hak bersuara. Siapa tahu ternyata dengan apa yang kami sampaikan tergugah hatinya, besok akan mau mencoblos, mau mengikut sertakan diri untuk menjadi apa? Ya pemilih sebagai warga negara yang baik gitu. Tahan dulu Bang Ramdan, tahan dulu Bang Ramdan. Memang pada kesempatan ini kami mendudukan Pak Dodi bersama saya, Bang Ramdan juga secara virtual. Kita harapkan tadi terjadi komunikasi dialog. Bawaslunya nggak diajak? Kenapa Bawaslu nggak diajak? Bawaslunya di kesempatan lain, pelan-pelan dulu. Ini sedang pemanasan dulu di awal. Kita tunggu di studio sebenarnya Bang Ramdan ini. Kok nggak datang di studio nih? Tapi ini pemanasan awal Bang Ramdan. Nanti ya Bang Ramdan. Pak Dodi, saya lagi kerja mengumpulkan bukti nih. Siap. Besok seru juga di Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, ini pemanasan sebelum nanti bertemu di MK. Tapi tahan dulu Bang Ramdan, nanti Pak Dodi silakan berikan tanggapan, termasuk juga Bang Haikal. Kondisi-kondisi seperti ini, tuntutan seperti ini, apa pengaruhnya bagi iklim kita? Apalagi kita katakan Bang Haikal, catatannya pemilih kita sudah jenuh. Yang sudah jenuh masih bertemu lagi dengan seperti ini, bagaimana? Tapi nanti setelah jeda kita akan bahas lebih lanjut, kami sudah kembali.